puji Tuhan, Bapak-bapak, teman-teman semuanya. Intinya saya mengucap syukur karena saya sudah lulus cum laude ya untuk sekolah kehidupan, dapat ijazah kemarin. Ya intinya awal-awal sih mungkin saya merasa nggak terima gitu ya dengan keadaan yang saya alami, karena saya merasa bahwa itu saya nggak melakukan apa yang dituduhkan, tapi Tuhan banyak memberikan pembelajaran selama saya di dalam. Bukan cuma saya saja, ternyata banyak teman-teman di sana juga hamba-hamba Tuhan. Saya ketemu bukan saya saja yang hamba Tuhan, ada 3-4 orang lah ya dalam banyak lah ya. Intinya saya juga ketemu dengan salah satu temannya Pak Imam, itu juga yang menguatkan saya, Pak Yonatan Ji. Dari apa yang disampaikan beliau dan saya sempat sharing sama beliau juga, artinya bahwa tidak mutlak bahwa setiap orang yang masuk di dalam sekolah kehidupan itu adalah orang yang dibuang atau orang melakukan kesalahan yang berat, tapi justru disitulah tempat proses Tuhan mau memulihkan setiap orang yang dikasihi gitu. Nah dari semua itu saya banyak diberikan hal yang baru oleh Tuhan. Contohnya saya bisa menghargai yang namanya pemberian orang. Contoh kalau di rumah itu, kalau istri masak itu, kalau berupa sayur itu saya tidak mau makan karena memang saya tidak suka sayur. Tapi selama di dalam apa yang saya terima di sana, Tuhan mengajarkan loh, kamu kalau kamu nggak makan ya kamu nggak akan bisa kenyang gitu ya. Di sana nasinya itu mungkin susah untuk dimakan ya, adanya sayur sama ikan. Kalau ikannya nggak bisa dimakan ya makan sayur sama nasi saya. Jadi justru di dalamnya saya bisa belajar untuk bisa menghargai sebuah makanan gitu. Itu hal yang sepele, tapi Tuhan memberikan suatu pembelajaran yang besar. Terus yang kedua belajar untuk menghargai waktu. Kalau di luar saya jarang untuk berdoa, jarang untuk membaca firman. Di situ Tuhan ajarkan untuk menghargai waktu yang ada gitu, daripada saya di situ enggak melakukan apa-apa, dalamnya bengong, yang mungkin ngobrol yang enggak ya. Tuhan ajarkan untuk lebih dekat dengan Dia dengan cara berdoa dan baca firman. Jadi saya anggap bahwa itu adalah retreat yang mungkin jangka waktunya cukup lama gitu. Kalau retreat biasa kan 3 hari ya, itu saya setahun 2 bulan. Nah Tuhan juga kuatkan saya bahwa awal-awal mungkin pemberitaan yang di luar itu membuat istilahnya shock gitu ya, karena apa yang diberitakan di media itu tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Pasal saya juga beda, pasal saya pasal 289, sedangkan yang di media itu ngeri gitu loh, sampai anak saya yang perempuan tuh sampai saya ajak ngobrol aja tidak mau gitu, mungkin karena dia kecewa ya. Tapi saya punya, istilahnya Tuhan berikan saya istri yang luar biasa gitu. Dulu saya tidak pernah kalau ditelepon sama dia itu selalu apaan sih telepon gitu loh. Nah, sekarang justru kebalikannya. Selama saya di dalam, saya selalu telepon dia. Ini saya sharing karena teman hidup saya cuman istri saya gitu, dan yang support saya selama ini dia gitu. Jadi Tuhan ingatkan dan Tuhan sadarkan akan hal itu, dan waktu di sana pemulihan total, pemulihan bukan cuman gaya hidup, bukan cuman tapi juga hubungan saya pribadi dengan keluarga, dengan istri, Tuhan pulihkan semua. Jadi puji Tuhan gitu, apa yang mungkin saya anggap itu tidak baik, tapi Tuhan anggap itu suatu hal yang baik. Ya, contohnya Tuhan selalu ingatkan, ada satu ayat yang luar biasa yang saya tangkap ya, di Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Di situ Ayub mengatakan kepada istrinya, waktu istrinya kan ngomong, kutuk aja Tuhanmu. Ayub bilang bahwa masakan kita hanya mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, sedangkan hal yang tidak baik yang dari Tuhan kita tidak mau terima.
Ayub bisa mengucap syukur pada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan dia, ya toh, tidak, sangat tidak etis ya dalam hidupnya, tapi dia percaya itu Tuhan yang beri dan dia mengucap syukur dengan apa yang sedang dihadapi. Kadang kita lupakan hal itu ya, kita anggap bahwa kita selama kita dalam zona nyaman, kita anggap bahwa itu berkat yang Tuhan kasih, tapi yang tidak baik kita tidak bisa untuk mengucap syukur pada dia. Saya belajar banyak di situ. Tuhan ajarkan kerendahan hati, Tuhan ajarkan kesabaran, Tuhan ajarkan menghargai waktu. Banyak yang saya terima, dan itu tidak saya dapatkan di luar, gitu loh. Nah, dengan kasus yang alami, Pak Yonatan juga bilang bahwa kasus ini enteng, gitu loh. Kasus ini tidak seberapa. Kalau orang Jawa itu, kalau orang sana ya bahasanya orang dalam ya, nguyuh gurung karingnya konis oleh gitu kata beliau. Nah, kalau saya 18 tahun kan ya Pak Rizky, bahkan saya sempat divonis mau dihukum seumur hidup ya. Saya sempat di Nusa Kambangan segala macam. Saya jalani, bahkan waktu saya keluar pun saya bingung mau ngapain. Karena usia saya sudah waktu itu sudah cukup ya, karena dia 18 tahun untuk hukuman masanya. Tapi Tuhan siapkan semua. Saya diproses di dalam, Tuhan siapkan. Bahkan saya sekarang sudah berkeluarga, anak saya sudah gede-gede. Anak saya yang pertama sudah mau masuk kuliah teologi ya. Saya nggak pernah bayangin punya keluarga seperti ini, tapi Tuhan yang sediakan semua. Nah, dari hal semua itu, ya saya dikuatkan, ya. Jadi saya ketemu beliau, bahkan saya didoakan. Setiap kali beliau ke situ dia support sekali, support untuk kasih semangat. Ya. Ini banyak hal yang saya tangkap dari apa yang beliau ajarkan. Artinya jangan, kadang-kadang kita anggap sebelah mata ya, kayak contoh hamba Tuhan masuk penjara begini. Tapi justru di dalam sana banyak hamba Tuhan yang mungkin kita tidak ngerti gitu loh. Mereka tidak murni untuk melakukan hal kesalahan yang mereka perbuat. Kadang ada yang kriminalisasi. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak yang umurnya sudah 67 tahun, itu pasalnya lebih dari pasal saya. Dia murni melakukan tindakan asusila, tapi itu hanya tuduhan. Kalau dengar ceritanya dia, kakek ini cuman kangen sama cucunya gitu loh, karena cucunya di luar pulau dan ada tetangganya yang umur 3 tahun yang seusia dengan cucunya main di depan rumahnya dia cuman peluk, dia cuman ngelus-ngelus kepalanya, dan ibunya tahu, itu dilaporkan, dianggap melakukan tindakan asusila. Hanya seperti itu, dia harus menanggung vonis hukuman 9 tahun penjara, umur 67 tahun, bayangin ya. Apakah dia bisa keluar bebas dengan kondisi, ya kita tidak ngerti ya kapan kita harus dipanggil Tuhan, tapi dengan usia seperti itu ya, ketika saya tahu itu, saya cuma, Tuhan terima kasih. Artinya saya banyak melihat hal-hal yang mungkin Tuhan ajarkan untuk menghargai waktu dan menghargai banyak hal. Ya, dari situ bukan cuma itu ya, pemeliharaan Tuhan juga luar biasa. Di dalam saya turun 15 kilo waktu saya di karantina itu. Saya sakit, dan ingat ketika kita menyandang status menjadi seorang narapidana, itu hak manusia kita dicabut semua. Jadi kita mau teriak, mau minta tolong untuk minta dibawa ke poli, itu nggak ada yang menghiraukan. Jadi ya waktu saya panas tinggi itu, saya cuman pegangannya cuma satu, Tuhan Yesus. Nggak minum obat sama sekali, saya cuma konsumsi air putih, saya minum, saya, Tuhan tolong saya, kalau emang Tuhan izinkan saya untuk melanjutkan proses ini, tolong saya bilang, darah Yesus sembuhkan. Akhirnya ya tanpa obat sembuh sendiri di sana, gitu loh. Itu yang pertama, yang awal ya. Yang kedua, saya sampai pernah nangis karena gara-gara minum makan nasi basi. Di sana kan nasinya nggak layak sama sekali. Kucing aja dikasih ikannya sana itu nggak mau makan, gitu loh. Kayak
mujair itu masih ada sisinya, terus sayur itu sayur bayam itu masih ada akar-akarnya, dimasak sama akar-akarnya. Nasinya nasi basi gitu ya. Jadi caranya gimana ya, daripada saya lapar, saya kepel nasinya itu, saya pakai tangan, saya makan, saya dorong pakai air putih. Yang penting kenyang, ya nggak merasakan, yang penting nggak dirasakan. Ya, dan juga pemeliharaan itu luar biasa. Saya pernah kepingin banget makan nasi sayur lodeh waktu itu ya. Jadi saya nggak besuk saya sama sekali. Saya cuman batin dalam hati, Tuhan pengen sayur lodeh. Tiba-tiba kepala kamar saya waktu itu, KM saya datangi saya, tanya, Pak Rizky sudah makan? Belum, ini ada sayur lodeh, kamu mau tak? Makan Pak. Ketika dikasih itu saya langsung nangis, Tuhan aku cuma pengen sayur lodeh, cuman hitungan menit tiba-tiba Tuhan kasih. Jadi saya makan sambil saya nangis itu, Tuhan terima kasih. Pemeliharaan Tuhan cukup luar biasa, Bapak-bapak ya. Terus saya pernah jatuh dalam kamar mandi, kepala saya paling belakang ini kebentur ya, karena itu ada pelengsengan di kamar di dalam itu. Saya kepreset, saya jatuh, kepala saya yang paling belakang ini kebentur di yang tajam itu. Beng gitu ya, sekian detik mata saya langsung blank, hitam semua. Kata teman-teman di kamar, saya sempat pingsan. Saya cuma teriak, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma teriak gitu aja. Saya pikir wah saya mati nih, karena kepala belakang paling rawan ya, apalagi itu kebentur dengan yang tajam itu. Saya sempat tidak bisa bangun, saya diangkat sama teman-teman kamar naik ke atas ranjang gitu ya. Saya ditaruh di sana, karena mereka takut terjadi apa-apa, dibawalah ke poli, dipanggilkan petugas poli dan saya diangkat ke sana. Saya pikir saya dapat penanganan, ternyata enggak. Saya cuma disuruh tidur, dikasih minum, dikasih obat anti nyeri. Sudah disuruh tiduran hampir sejam. Ya saya nggak diapa-apain sama petugas polinya, dokternya cuma diem aja. Saya ngomong sama dok, saya kalau bisa saya mau dibawa ke rumah sakit, tapi ini ada biaya Pak, enggak apa-apa, saya biaya sendiri. Tapi enggak diproses-proses. Ya akhirnya saya bilang sama perawatnya, gini aja Bu, saya kembali ke blok aja lah. Saya mending tidur aja kalau seperti ini. Loh kenapa Pak? Enggak, saya kembali ke blok aja. Saya kembali ke blok, dikembalikan, saya di sana sama nangis, saya berdoa, Tuhan tolong ya. Begitu ada kesempatan sore malamnya saya telepon istri, saya ceritakan semua. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke kepala saya gitu ya. Gegar otak juga enggak, ya kan? Kalau waktu saya berpikir bahwa ini gegar otak ini, ya karena saya sempat muntah. Tapi Tuhan pulihkan, bahkan orang-orang di dalam kamar itu sampai heran, loh Pak, nggak bocor, enggak, kepala saya nggak bocor, cuma memang bekas merah gitu ya, ngecap kayak orang kena pukul apa kena sepet gitu. Jadi kepala saya bagian belakang ngecap merah gitu, karena mungkin kebentur ya. Nah, di situ juga Tuhan ingatkan bahwa aku ini ada gitu loh. Dan setiap apa yang kamu alami di dalam itu aku ada gitu loh. Aku pengen menunjukkan ke kamu bahwa Tuhan yang kamu sembah ini bukan cuma sekedar jauh di surga, tapi ada bersama kamu gitu loh. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata gitu loh. Bahkan terakhir waktu saya mau pulang, harusnya tanggal 15 Mei, tapi mundur 2 minggu, saya sempat nangis sama Tuhan. Kalau saya berdoa itu nunggu teman-teman tidur kamar, saya ngadep ke tembok ya, karena kalau mereka masih bangun rame gitu ya. Saya ngadep ke tembok, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya pengen pulang, bukannya saya nggak kuat kenapa-kenapa, enggak, karena biaya di dalam ini besar sekali, kasihan istri saya. Di sana itu kayak kos-kosan saudara-saudara. Jadi mingguan itu harus ada bayar kamar mingguan ya. Kalau nggak bayar kamar bisa digulung saya. Dan mingguannya 15.000 belum airnya, air minum tuh bayar di sana. Ya, terus banyak lah pungutan liar di sana, pungli itu banyak. Itu, nah saya ngomong kasihan istri saya, Tuhan kalau seperti ini terus kami sudah nggak ada dana sama sekali, kasihan karena dia harus bayari kehidupan di rumah, belum lagi nanti bayar kontrak rumah di rumah, belum lagi. Tapi puji Tuhan istri saya ini wanita yang hebat,
bapak-bapak ya, dia single parent, istilahnya single parent itu harus kerja sendiri ya selama saya di dalam. Dia harus ngurusi anak, ngurusi pengembalaan gereja saya yang saya tinggal, ngurusi saya di dalam. Tapi dia, puji Tuhan, dia bisa lakukan semua itu. Itu luar biasa. Itu yang saya tangkap, wow Tuhan terima kasih. Saya dibukakan, ternyata ya Tuhan berikan pasangan hidup yang luar biasa itu. Karena pergumulan orang yang di dalam, para nabi itu, yang paling berat itu adalah istri. Banyak teman-teman saya yang kunjungan itu datang, waktu kunjungan seneng gitu, ketawa-ketawa. Waktu pulang kunjungan dia nangis. Saya tanya kenapa Pak? Ternyata dia dapat surat Garuda dari istrinya. Jadi kunjungan, senang-senang pulangnya Pak surat Garuda. Surat Garuda ini surat cerai. Itu banyak, kalau nggak gitu dicucuk PT istrinya, dibawa lari orang. Ya, tapi istri saya luar biasa. Ya, pejuang iman kalau saya lihat ya. Doanya kuat, sampai sekarang pun dia masih puasa. Saya bilang loh, aku harus keluar loh. Kok sih puasa kamu? Iya, aku sih puasa. Aku nggak mau berhenti puasa aku. Ini yang saya nggak bisa gitu loh. Ya dia bisa lakukan itu. Kalau saya, aduh, badan saya kurang turun 15 kilo gitu. Saya masih belum. Pokoknya saya nggak mau puasa ya. Di sana saya sudah puasa dan ini saya keluar nih harus perbaikan gizi ya untuk kembalikan berat badan saya. Ya itu saja saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Mina, teman-teman yang lain. Jadi intinya saya sudah lulus cum laude. Ya, terima kasih Pak Imam yang sudah support saya ya. Dan sebagai ketua HMD Jatim yang luar biasa. Bahkan saya sempat bilang Pak, waktu awal-awal saya sempat down, sudah sempat bilang nggak ada sanksi tak Pak dari saya, Pak saya. Kalau saya memang harus keluar ya saya keluar, nggak apa-apa Pak. Saya tak resign aja tak, biar yang lain yang menggantikan. Dan Pak Imam enggak lanjut terus. Pak Rizky selesaikan dulu masalahnya Pak Rizky. Saudara, terima kasih buat teman-teman yang hamba Tuhan, Pak pendeta-pendeta yang luar biasa, Pak Leo dan teman-teman lain yang sudah bantu, Pak Ence juga ya selama saya di dalam sudah mau untuk bantu jadi pembicara ya. Saya nggak bisa kasih apa-apa. Habis itu Tuhan teman-teman support luar biasa. Terima kasih, itu aja. Tuhan memberkati Pak Imam.